Sudah terkasih, renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-12. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Tidak gampang merubah mindset ini, bahwa ada orang-orang yang mau terima kasih. Kita bersyukur pemerintah kita sekarang membangun infrastruktur. Salah satu program prioritasnya adalah tol Trans Sumatera. Pusat sudah bekerja keras, tapi tidak sedikit daerah yang mau terima kasih. Daerah mengharapkan pusat yang terus membebaskan tanah. Daerah yang urus listrik di dalam tol yang sudah selesai. Kenapa? Karena daerah mau terima kasih. Tidak sedikit orang tua yang menyerahkan sepenuhnya anak-anaknya kepada guru dan pihak sekolah. Mau terima kasih, serahkan semua dan urus semua. Tidak sedikit anak Tuhan yang mau terima kasih. Tuhan yang urus semua. Tapi itu bukan pola kita. Tuhan mau bekerja sama dengan kita dalam proses keselamatan. Tuhan mau kita juga mengambil bagian. Orang yang orang bekerja dan berdoa. Benar, saudara terkasih. Tuhan mau kita bekerja sama dalam proses keselamatan, termasuk apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Kalau kita melihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, saya akan membaca ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi perbulan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Tuhan mau kita bekerja sama. Dan di dalam kerjasama itu, kita melihat 3 hal, khususnya dalam pasal ini. 3 hal tentang pentingnya kita bekerja sama dengan Tuhan. Waktu peristiwa orang Israel keluar dari Mesir, mereka keluar tepat setelah 430 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Maaf, 430 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Kalau satu generasi katakanlah 25 tahun, maka berarti mereka sudah menjalani sekitar 17 generasi. Mertua saya, dia generasi kedua yang datang ke Indonesia. Istriku generasi ketiga dari klannya mereka, dari keluarga mereka. Mertua saya yang generasi kedua saja sudah kehilangan banyak ketionghoaan. Dia nggak bisa berbahasa Chinese lagi, apalagi istri. Dia baru generasi ketiga. Dia sudah kehilangan sebagian ketionghoaan. Orang Israel kurang lebih 17 generasi mereka diperbudak di tanah Mesir. Mereka sudah kehilangan banyak hal. Mungkin mereka masih memakai marga Ruben, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulun, Naftali dan seterusnya. Tapi banyak hal yang hilang dalam diri mereka, termasuk kebiasaan-kebiasaan agamanya, tradisi-tradisinya, ada banyak yang hilang karena mereka hampir-hampir tidak punya kesempatan untuk itu lagi, sebab mereka diperbudak di tanah Mesir. Alkitab mencatat tepat di tahun ke-430 Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi untuk hal itu terjadi, Tuhan mau mereka bekerja sama. Untuk kita menang dalam situasi virus COVID-19 ini, Tuhan
Tuhan mau kita kerjasama. Tuhan mau pemimpin-pemimpin rohani bekerja sama. Tuhan mau kepala daerah bekerja sama. Tuhan mau pribadi-pribadi bekerja sama. Sebab Tuhan kita mau kita bekerja sama. Di dalam kerjasama itu kita melihat 3 kalimat, 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah anugerah. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Di pasal yang ke-11 Tuhan berfirman, suruh sampaikan kepada Fir'aun. Isinya apa? Tentang pasal yang ke-13, tentang Tuhan akan membuat kematian bagi anak-anak sulung Mesir, tapi di Israel itu tidak akan terjadi. Firman itu disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Fir'aun. Tapi di pasal yang ke-12 Tuhan berfirman, katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Ada saatnya Tuhan itu mengasihi seluruh dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, mulai ada perbedaan. Kalau tadi Allah mengasihi dunia dengan segala isinya, tetapi kemudian ada perbedaan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan hujan kepada seluruh umat manusia. Tuhan memberikan matahari kepada seluruh makhluk di dunia ini. Tuhan mati untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Tapi siapa yang selamat? Yang percaya kepadanya. Ada saatnya firman disampaikan Tuhan untuk Fir'aun, tapi kali ini disampaikan kepada jemaah Israel. Tidak banyak waktu. Tuhan katakan bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Berarti kurang lebih cuma sekitar 10 hari untuk Musa menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel tentang tulah ke-10, tentang Paskah. Cuma 10 hari, kira-kira 10 hari. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Cuma kurang lebih 10 hari. Nanti hari yang ke-10, ambillah masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya, terdekat harus mengambil seekor dan seterusnya. Kurang lebih cuma 10 hari. Bayangin untuk acara-acara seperti ini, saudara. Disampaikan dengan canggihnya, dengan grup WA, dengan SMS, dengan telepon, hanya untuk beberapa ratus jemaat gereja tebing tinggi kita ini. Ada yang terlewatkan. Apalagi zaman itu belum ada handphone, belum ada televisi, belum ada koran, belum ada majalah, belum ada Instagram, belum ada Facebook. Mau disampaikan satu berita kepada kurang lebih 3 juta manusia. Bagaimana supaya berita itu sampai kepada semua orang Israel yang sedang ada di Goshen saat itu? Kita melihat ini anugerah Tuhan. Ada hak istimewa, saudara terkasih. Ada kesempatan diberikan kepada mereka 10 hari supaya berita ini sampai kepada semua orang Israel. Kita melihat sepanjang tulah ini, Tuhan membuat perbedaan. Kita harus percaya, sekalipun seluruh dunia dilanda oleh virus COVID-19, hampir semua profesi terkena. Pejabat tinggi, perdana menteri, orang medis, pendeta, atlet, anggota, pilot, hampir semua profesi
Rentang untuk saudara. Bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini, bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan meluputkan engkau. Bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan meluputkan engkau. Bekerja sama dengan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, percaya anugerah Tuhan. Percaya anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ayat yang ketiga, Keluaran 2 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Dalam cerita yang sering kita dengar, dalam khotbah-khotbah yang sering disampaikan, Paskah itu seringkali penitik beratannya cuma 2, domba Paskah, dan yang kedua, darah yang disapukan di ambang dan jenang pintu, bagian atas dan kedua tiang pintu. Seringkali cuma sesederhana itu. Tapi tahukah saudara, domba Paskah ini tidak sesederhana itu. Domba Paskah ini tidak sesederhana itu. Ada banyak kata harus. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, bisa ajak tetangga terdekat. Domba itu harus jantan, tidak bercela, umurnya setahun. Boleh domba atau kambing. Kurung mulai hari ke-10. Hari ke-14 disembelih waktu senja. Kemudian darahnya harus diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang dan juga pada ambang atas. Dagingnya harus dimakan malam itu juga, dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak berani, bisa sayur pahit. Harus dipanggang, jangan dimakan mentah, jangan direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala, betis dan isi perut. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dan daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakar habis dengan api. Dan begini kamu memakannya. Waktu memakannya pun harus berikan pinggang, harus pakai kasut, tongkat di tangan, buru-buru makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ada begitu banyak detailnya. Ada begitu banyak isi perintah itu. Bukan sekedar domba Paskah dan darah di pintu, saudara. Ada begitu banyak rinciannya. Bagaimana kalau ada yang melawan? Bagaimana kalau ada yang tidak taat? Bagaimana kalau yang ada di luar rumah dan dia tidak mau melakukan itu? Binasa. Dia ingin binasa. Dalam proses penyelamatan kita perlu taat. Kita jangan cuma melihat anugerah bagian Tuhan, bagian saya dan saudara yang tidak perlu taat. Sekarang anjuran pemerintah menghindari pertemuan dalam jumlah besar. Tetap di rumah semaksimal mungkin. Kita perlu taat. Bagaimana kalau waktu itu ada yang kurang jelas? Berbahaya, saudara. Waktu itu tidak ada penjelasan ulangan. Dalam kitab Keluaran sini aku tidak menemukan kisah di mana ada pesan tertulis. Kecuali waktu Musa menerima 10 hukum Tuhan. Selebihnya adalah tentang lisan, sampaikan dari mulut ke mulut. Dan pada waktu peristiwa ini dibutuhkan ketaatan, penyerahan total, penundukan diri. Bayangi
waktu itu mirip-mirip keadaan sekarang. Kepada jemaat tadi malam saya katakan, jujur saya rindu ketemu sama jemaat. Karena hari-hari ini dalam banyak hal seperti status quo, seperti nggak ada pemimpin. Siapa sekarang pemimpin gereja yang langsung ketemu saudara? Hampir nggak ada. Perusahaan-perusahaan banyak merumahkan anggotanya. Status quo, seperti tidak ada kepemimpinan. Oke lah, ada pemimpin kita, tapi rasanya jauh sekali. Pemimpin gereja rasanya jauh sekali. Kenapa? Karena pemimpin gereja pun berada di rumah. Mirip dengan bangsa Israel saat itu. Dan Tuhan katakan kepada Musa, sampaikan kepada mereka, jangan ada yang keluar sampai pagi. Dibutuhkan ketaatan. Ada beberapa daerah yang masih ngotot, juga dilarang kumpul rame-rame mereka, rame-rame kumpul. Lalu sekarang semua mereka diisolir. Taat, obey, menundukkan diri. Tuhan mau kita bekerja sama. Kita berdoa dan bekerja. Tuhan kerjakan bagiannya dan kita kerjakan bagian kita. Lalu yang berikutnya, saudara, kita melihat bagaimana mereka harus makan tergesa-gesa. 1 ekor domba untuk 1 rumah tangga, 1 keluarga harus habis. Kalau nggak habis, bakar sampai hangus. Makan buru-buru. Pakaiannya seperti siap untuk berangkat, seperti siap perang. Pakai ikat pinggang, pakai kasut, pegang tongkat, dan sebentar lagi siap-siap karena orang Mesir akan menegur pintu rumahmu. Hei orang Israel, pergi kalian. Nanti kami mati semua. Orang Israel minta masuk, minta perak, minta adonan, minta tempat pembakaran, minta ini, minta. Orang mesti bilang nah. Jadi orang Israel waktu keluar dari Mesir itu penuh dengan bawaan. Mungkin tangan kanan kiri dengan beban pemberian orang Mesir. Makanya Tuhan bilang kamu makan dengan buru-buru, dengan bersegera. Dan untuk itu dibutuhkan ketaatan, tidak berlambat-lambat. Dan yang berikutnya, hal yang sangat sepele, saudara terkasih. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, ayatnya yang kita melihat di dalam ayatnya yang kelima mulai, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayatnya yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan itu diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Kira-kira orang Israel itu ada nggak yang selisih abang dengan adik? Ada nggak orang Israel yang selisih ipar sama ipar? Ada nggak orang Israel yang selisih mertua dengan menantu? Ada nggak orang Israel yang nggak cocok kakak dengan adik? Sama seperti kita. Mereka juga manusia sama seperti kita. Pasti ada ketidakcocokan. Pasti ada selisih sana sini. Pasti ada kecemburuan sana sini. Tapi di Paskah itu semua disisihkan. Paskah waktunya keluarga kumpul. Paskah waktunya keluarga bersatu. Mirip seperti hari ini. Mirip seperti hari ini. Mirip seperti saat ini. Semua dipersatukan. Sekolah-sekolah diliburkan. Perusahaan-perusahaan diliburkan. Supaya keluarga berkumpul dan beribadah, mencari Tuhan. Lewat situasi ini, Injil sampai ke seluruh dunia. Lewat situasi ini,
ketaatan kita perlu kita tambahkan. Lewat situasi yang terjadi saat ini, nilai-nilai kekeluargaan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara yang menyaksikan acara ini, engkau sekian waktu tidak cocok dengan abang, dengan adik, dengan orang tua, dengan mertuamu, dengan anakmu. Ini saat yang paling tepat untuk keluargamu dipulihkan. Ini waktunya untuk engkau berkumpul bergandengan tangan, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mungkin ada yang selama ini merasa terlalu meremehkan Tuhan, merasa engkau hebat, merasa engkau bisa mengatur segala-galanya. Tuhan suruh satu hambanya yang kecil saja yang bernama Corona, dan dunia mencegah. Waktunya untuk kembali taat sama Tuhan, waktunya untuk kembali bertobat, waktunya untuk kembali kepada panggilanmu, waktunya untuk kembali kepada kesetiaanmu, waktunya untuk kembali kepada ketaatan. Dan tetap percaya, sekalipun dunia mencekam, Tuhan membuat perbedaan. Ada anugerah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia kasih di seluruh dunia ini. Tapi siapa yang diselamatkan? Yang disaksikan. Sejauh mana suara hamba-Mu boleh terdengar, hamba-Mu berdoa, biarlah ke sana kuasa Allah mengalir, biar di sana hadirat Allah bekerja, di sana kesembuhan terjadi, di sana pemulihan terjadi, di sana damai sejahtera terjadi. Hati yang selama ini memberontak, membatu kepada Tuhan, dia kembali dipulihkan, dia taat kembali kepada Tuhan. Kalau ada yang selama ini tidak percaya kami tidak berdaya, kami tidak sanggup Tuhan, kami gagal, kami tersesat, kami perlu anugerah Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan. Dan hamba berdoa untuk hubungan yang selama ini rusak, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, hubungan kakak dengan adik, hubungan ipar dengan mertua, dengan besan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini waktunya keluarga-keluarga berkumpul, keluarga-keluarga dipulihkan, nilai-nilai kekeluargaan kembali dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Ku berdoa buat jiwa-jiwa yang sedang sakit, yang mungkin menjadi korban dari virus corona Tuhan, pasien dalam perawatan, baik orang dalam pengawasan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di tempat mereka berbaring saat ini, kuasa Allah, anugerah Allah jamah mereka Tuhan. Ku juga berdoa buat orang-orang di barisan terdepan, para petugas medis Tuhan, dokter, perawat, sopir ambulans Tuhan, bahkan gugus tugas corona. Kami berdoa dalam nama Yesus di seluruh dunia ini Tuhan, pagari lindungi mereka Tuhan, pagari lindungi mereka, berkati mereka dengan stamina yang terbaik, berkati para donatur yang menyumbangkan alat-alat yang harus mereka pakai Tuhan, berkati para peneliti di laboratorium untuk menemukan vaksin Tuhan, mencegah penyebaran virus ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus buat para pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami Tuhan, bahkan seluruh warga kami Tuhan, bangsa kami Indonesia, umat-Mu di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan lawatan dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Biar kami bekerja sama dengan Tuhan. Kami tidak menyerahkan semua, hanya Tuhan yang bekerja. Kami mengerjakan bagian kami. Kami mau taat Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami dengar-dengaran kepada pemerintah kami, kepada pemimpin kami Tuhan. Dan sekalipun dalam banyak hal sekarang sepertinya status quo, tidak ada yang memimpin kami. Kami sendiri di rumah masing-masing. Tapi biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh saudara-saudaraku seiman, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap kita ikut anjuran pemerintah, ya. Sebisa mungkin tetap berada di rumah, baca Alkitab, berdoa, dan tetap bersukacita, jaga kesehatan, ya. Tuhan tolong kita semua. Nyanyikan lagu kita tukar lagi, kita akan masuk dalam doa dan berkat. Haleluya.
Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Diberkatilah kita semua dengan berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di sorga, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan Roh Kudus Allah bersama kita semua, bersama-sama orang yang kita kasihi, bersama dengan keluarga, anak, orang tua, saudara-saudara kita dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.